Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue. Nah, di video kali ini gue nggak mau tutorial, gue nggak mau review. Jadi gue mau jawab beberapa pertanyaan yang teman-teman banyak banget tanya ke gue, baik itu di DM IG, baik di komentar langsung. Gimana sih caranya gue selalu bilang mobil gue 111, 112 dalam kota gitu, luar kota 117. Dan teman-teman banyak yang bilang mobil solar gue kok boros banget, 18, 19. Ada yang sempat bilang seirit-iritnya 111 keluar kota. Nah, jadi gue mau jawab pertanyaan yang sering banget teman-teman tanyain itu. Jadi karena hari ini juga gue kosong, sekalian kita jalan-jalan aja yuk. Oke, sembari jalan kita sambil ngobrol-ngobrol. Duh, ini bias lagi lampunya. Jadi kan video terakhir gue itu bahas tentang diesel aditif ya. Dan di video itu gue juga sempat bilang kalau ini bukan yang biasa gue pakai, karena yang biasa gue pakai udah susah nyarinya. Nah, jadi gue itu sometimes pakai diesel aditif itu untuk membersihkan jalur dari tangki ke depan sampai ke sampai ke filter solar, yaitu di si pompa sentimeter. Jadi itu udah bersih, solar yang masuk juga bagus gitu kan. Nah, sekalian ada yang, ya gue nggak tahu ya, terlepas dari gimmick atau enggak, yang katanya menaikkan oktan sampai 2 poin, 4 poin. Gue lebih percaya kalau dia bilangnya menjaga nilai oktan supaya nggak cepat turun. Oke lah, gue bilang menjaga nilai oktan gitu ya. Sehingga solar yang dibakar sama mobil gue ini ya dengan nilai C10 yang masih sangat bagus gitu. Nah, jadi biasanya itu gue pakai merek STP, namanya STP Diesel Treatment. Cuman barangnya udah cukup jarang sekarang STP Diesel Treatment itu. Teman-teman bisa pakai, gue nggak dibayar sama STP, toh kemarin juga gue pakai manual kan. Hasilnya sama, bagusnya berarti kan sama. Terus itu gue pakai biasanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali lah. Jadi kan gue selalu bilang gue purging setiap setahun sekali. Nah, 2 bulan sekali apa 3 bulan sekalinya cukup gue pakai itu gitu, supaya gue nggak sering-sering untuk bersihin si jalur solar dari tangki sampai ke mesin. Karena purging itu juga nggak boleh sering-sering teman-teman. Cairan purging itu cukup keras, jadi bisa gampang merusak seal-seal katanya. Jadi sebaiknya jangan terlalu sering. Terus biasanya gue juga dibarengin sama namanya diesel water remover. Nah, diesel water remover itu dia untuk menghilangkan atau mengurangi kadar air yang ada di yang ada di bahan bakar solar kita gitu. Karena apa? Karena si solar ini tuh sedikit mengandung air, makanya itulah perannya si pompa yang di samping itu, si pompa sentimeter, dialah yang memisahkan solar sama si airnya gitu. Nah, poin yang kedua itu gua selalu ganti oli itu di 3000 kilo. Banyak yang bilang ganti oli itu kecepatan di 3000. Kenapa gue pilih oli mineral? Supaya di setiap gue ganti oli itu gue bisa ganti langsung sama filter solar gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Jadi tadi kan gue bilang gue sekalian ganti si filter solarnya. Dalam artian filter solar gue ini hanya kepake setiap 3000 kilo gue ganti, 3000 kilo gue ganti.
banyak orang yang bilang filter solar itu gantinya bareng sama filter oli gitu. Awal gue pegang mobil ini, gue mengikuti apa yang ada di sosmed, gue lihat di forum, di website gitu ya. Setiap mau mendekati gue ganti filter oli, itu tarikan mobil gue selalu ngerasa udah mulai nggak enak gitu. Susah banget nih RPM, nyampe RPM 3000 gitu kan. Akhirnya gue coba untuk menggantinya setiap gue ganti oli gitu. Jadi kan kita tahu ya, interval ganti oli sama filter oli kan 2 banding 1 tuh. Nah, tapi untuk filter solar gue tetap 1 banding 1 sama oli gitu. Jadi kalau gue pakai oli yang 5000 untuk ganti filter solar sendiri, gue ke tempat gue ganti oli kan PR. Jadi gue stay di oli mineral 3000 kilo bareng sama filter solar. Nah, filter oli, filter udara itu gue juga jangan sampai udah kotor banget gitu baru diganti. Itu juga sangat mempengaruhi si kinerja mesinnya. Nah, kalau misalkan oli teman-teman udah ganti rutin, terus udah pakai diesel treatment sama water remover, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, teman-teman coba kalibrasi si nozzle sama si bos pump mobil teman-teman. Jadi fungsinya kalibrasi itu untuk menyamakan debit solar atau debit bensin bahan bakar yang masuk ke si mesin, karena bisa jadi 1 dari 4 atau 2 dari 4, 3 dari 4, bahkan mungkin 4-4-nya itu semprotannya udah nggak bagus. Terus juga ada yang semprotannya banyak, ada yang semprotannya cuma netes, ada juga yang nyemprotnya nggak sempurna gitu nge-spraynya. Alhasil pembakaran nggak sempurna, terjadilah boros gitu teman-teman. Nah, teman-teman kan nanya nih, di bengkelnya di mana kok bisa segitu gitu. Gue jujur aja, mobil gue ini gue nggak pernah ke bengkel, nggak pernah servis maksudnya. Karena ya gue cuman ke, mungkin di daerah teman-teman ada kayak supermarket oli gitu ya. Di dekat rumah gue tuh ada namanya Toda Express. Jadi gue udah cuman ganti oli, filter solar, purging ke Toda, udah. Purging setahun sekali, oli 2-3 bulan sekali sama filternya. Udah segitu-gitu doang gitu. Ya alhamdulillahnya kemarin gue juga sempat ngetes mobil, alhamdulillahnya uji emisi lolos. Jadi ya nggak worry lah gitu gue untuk pakai mobil ini dalam jangka yang sangat panjang sekali gitu. Jadi videonya kesimpulannya, yang penting kita rutin ganti oli, ganti filter-filter, dan juga coba diperjing deh. Itu aja dulu. Bye.